tiada hari tanpa membuka PMM gitu ya. Kemudian kalaupun kita membutuhkan tadi modul ajar ya kita tinggal cari saja di PMM. Kemudian nanti ada yang bisa kita modifikasi, kita download, kita bisa upload ke Canva misalnya yang sudah terbiasa dengan Canva gitu ya. Kemudian misalnya ke Google Doc juga seperti itu bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekarang semua senjata kita ada di platform Merdeka Mengajar. Baik itu modul ajar, perangkat ajar, CP, TP, ATP gitu ya. Semuanya P5 gitu ya. Cerita-cerita inspiratif, cerita ide praktis semuanya ada di sini. Nah, Bapak Ibu siapa nih yang sudah memanfaatkan secara optimal PMM-nya masing-masing? Mari kita manfaatkan PMM-nya lebih optimal lagi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan itu sesuai dengan ini menjadi pembelajar sepanjang hayat bersama platform Merdeka Mengajar. Jadi kita dengan PMM ini bisa belajar ya. Dengan kita belajar ini artinya kita sudah tergerak untuk belajar. Kemudian juga setelah itu mengajar, bergerak ya. Di sana juga ada fitur-fitur yang bisa yang bisa memberikan kita hal-hal untuk mengajar ya, untuk mengajar itu menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran di kelas ini lebih lagi berpihak kepada murid ya, sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita kurikulum merdeka, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian berkarya ya. Di sini di PMM ini juga memberikan kita ruang untuk berkarya, yaitu menggerakkan gitu ya. Kita bisa menginspirasi orang lain. Ini slide-nya terlihat jelas Bu Nani? Terlihat jelas Bu? Ya. Takutnya tidak terlihat jelas ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ini PMM ini. Apa itu platform Merdeka Mengajar ini? Nanti saya sambil simulasi saja ya ke PMM-nya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini adalah platform edukasi yang menjadi teman ya, tadi teman belajar, teman penggerak ya untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar ini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi mengajar ya, membantu Bapak Ibu guru untuk tadi kegiatan belajar mengajar. Di sana banyak sekali yang bisa dibantu oleh PMM. Kemudian belajar ya. Belajar yaitu pengembangan diri ya, di pengembangan diri juga banyak hal-hal yang bisa kita ambil atau kita implementasikan ya di PMM ini. Kemudian berkarya, yaitu tadi mencari dan berbagi inspirasi gitu ya. Sedikit inspirasi itu mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman rekan guru kita di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, apapun gitu ya silakan uploadkan di bukti karya agar menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia untuk kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Nah, ini tampilan dari PMM ya, ini sudah tidak asing lagi, mungkin Bapak Ibu bisa juga sambil explore PMM-nya masing-masing. Nah, kemudian yang pertama ada fungsi belajar ya Bapak Ibu. Di sini ada fungsi belajar, itu ada 4 menu dan satu lagi 5 menu itu dengan pengelolaan kinerja. Maaf, ini sepertinya ya. Nah, ini bisa digunakan untuk pengembangan diri, Bapak Ibu. Di sini ada nih yang tidak asing lagi mungkin ya, pelatihan mandiri. Mungkin Bapak Ibu itu lebih ya topik-topiknya, di sini banyak sekali topik-topik yang bisa Bapak Ibu guru pilih gitu ya. Di sini mungkin ada yang sudah lunas nih. Pelatihan mandirinya adakah yang sudah lunas? Semuanya sudah terbit sertifikatnya. Adakah di sini yang sudah semuanya selesai gitu ya? Luar biasa sekali ya, banyak kemarin waktu di acara pelatihan narasumber itu banyak sekali yang sudah selesai di pelatihan mandirinya, itu luar biasa sekali. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi banyak topik-topik yang Bapak Ibu pilih, dan sekarang itu ada fitur terbaru yaitu surat keterangan ya, walaupun Bapak Ibu belum terbit sertifikatnya itu nanti sudah ada surat keterangan atau suketnya, itu bisa di-download terlebih dahulu ya. Itu mungkin ada materi bocoran nih untuk nanti materi selanjutnya ya di minggu depan. Kemudian nah ini yang tidak asing lagi mungkin bagi kami di Bergema gitu ya. Bergema itu bergerak bersama komunitas belajar guru. Nah, kami sudah menjalani program Bergema ini 4 bulan ya, tinggal 2 bulan lagi jadi selama 6 bulan. Jadi komunitas-komunitas di PMM itu nanti bisa berkesempatan untuk mengikuti Bergema. Mungkin nanti ada Bergema 3 gitu ya, kami sekarang berada di Bergema 2. Nah, ini bisa Bapak Ibu silakan aktifkan komunitas-komunitas belajarnya yang sudah terdaftar di PMM di komunitas ini. Kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi. Nah, seleksi kepala sekolah ini ya bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru yang memang sudah kompeten, sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah, itu bisa dilihat di fitur yang ini ya. Kemudian refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi ini berfungsi sebagai alat untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik gitu ya. Dengan mengikuti refleksi kompetensi, pendidik akan mendapatkan rekomendasi belajar. Jadi Bapak Ibu bisa explore, nanti bisa dilihat refleksi kompetensi ini. Kemudian yang satu lagi nih yang sedang kita jalani ya untuk semester kedua ya, ini yaitu yang ini pengelolaan kinerja ya, kita sedang di semester kedua untuk pengelolaan kinerja. Jadi pengelolaan kinerja ini adalah alat bantu untuk memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual. Jadi dengan sesuai kebutuhan satuan pendidikan kan ya. Jadi berdasarkan rapot pendidikan yang didapat oleh sekolahnya. Jadi nanti dipilih. Kemudian juga ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya. Kemudian juga kepala sekolah bisa melihat kualitas kita sebagai gurunya supaya bisa diobservasi, supaya bisa meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sistem ini juga telah terintegrasi dengan sistem Ekin ya. Jadi Bapak Ibu di semester 1 kemarin sudah sinkronisasi dengan Ekin. Kemudian Ekin ini kan yang dimiliki oleh BKN ya. Jadi sehingga data kinerja yang sudah kita masukkan itu selaras dengan sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Nah, ini untuk fungsi belajar ya, yaitu untuk pengembangan diri. Jadi platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Dengan tadi di genggamannya ya, dimanapun, kapanpun, sedang misalnya istirahat di sekolah, kita bisa buka-buka PMM untuk mencari inspirasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi mengajar. Ya, di sini ada 4 menu yang dapat digunakan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi di sini ada CPATP, kita butuh CPATP, kita tinggal buka saja di PMM ya Bapak Ibu, tinggal buka saja di PMM, CPATP-nya bisa Bapak Ibu download. Kemudian perangkat ajar di sini ini memenuhi semua kebutuhan Bapak Ibu di perangkat ajar, tinggal difilter saja kita membutuhkan perangkat ajar untuk kelas berapa, di jenjang apa gitu ya. Semuanya ada untuk bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Kemudian asesmen murid juga sama, di sini bisa melakukan asesmen murid ya, ada yang sudah
menggunakan fitur ini. Untuk saya sendiri saya belum menggunakan fitur ini. Kemudian juga kelas ya, ini juga ada fitur untuk kelas. Jadi Bapak Ibu bisa eksplorasi untuk fitur-fitur fungsi mengajar ini di PMM. Nah, sekali lagi jadi fungsi mengajar ini bisa menjadi referensi ya bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan praktik kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya fungsi berkarya. Nah, ini yang ketiga ya, 3 menu di sini ada fungsi berkarya yang dapat digunakan guru untuk mencari dan berbagi inspirasi. Nah, di sini kita sebagai guru bisa memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan ya. Tadi Bapak Ibu punya inovasi ya, Bapak Ibu punya praktik baik. Saya sambil buka-buka dulu ya ininya. PMM-nya. Apakah terlihat PMM-nya? Ibu Nani, apakah terlihat PMM-nya? Terlihat. Terlihat, Bu. Ya, inilah tampilan biar tidak ini ya, tidak melulu materi screenshot-nya. Nah, inilah tampilan dari PMM Bapak Ibu ya seperti ini. Bentar saya ini dulu ya. Bu Prima boleh sambil bertanya nggak? Boleh. Ini Pak Abdul? Iya, Bu. Saya sambil ini ya. Artinya ini PR saya juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, di situ baik itu di CP ataupun yang perangkat ajar, saya mewakili teman-teman khusus di komunitas BK. Itu kenapa tidak ada ya, Bu ya? Yang BK ya? Iya. Itu dari sekian pelatihan selalu ditanyakan, itu belum ada jawaban pastinya itu, Bu. Iya betul. Mungkin ini bisa dijadikan pertanyaan juga untuk kita lanjut kembali mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain bisa ada informasi mengenai BK yang saya tahu memang di sekolah saya pun sama gitu ya. Guru-guru BK itu menanyakan itu bagaimana. Seperti pertanyaan yang Pak Abdul tadi gitu. Saya skip dulu pertanyaannya, boleh ya Pak Abdul? Boleh, Bu, boleh. Barangkali maksud saya ada info sebelumnya gitu. Iya, iya sama-sama. Jadi seperti ini tampilannya ya. Tadi, nah ada yang baru nih sebenarnya di PMM gitu ya. Ada ARU. Jadi ARU ini memang lebih ke pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Jadi kita bisa tanya-tanya AI PMM ini namanya ARU, asisten guru. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ada fitur ini. Tapi karena di sini masih beta, jadi beberapa guru saja gitu ya, beberapa guru saja yang sudah ada fitur ini. Mungkin Bapak Ibu bisa cek ya di PMM-nya masing-masing apa udah ada ARU atau belum. Nah, ARU ini ya tadi bisa digunakan, nanti ada penjelasannya. Jadi ini lebih ke pembelajaran itu ya, perangkat ya yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan tentang implementasi kurikulum Merdeka gitu. Memang sebatas informasi seperti itu. Berbeda dengan Gemini ataupun ChatGPT itu lebih luas lagi. Kalau ini, tapi kalau mengenai modul ajar, mengenai perangkat ajar, ARU sepertinya lebih baik gitu ya. Lebih baik bisa Bapak Ibu coba kalaupun sudah ada fitur ARU ini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan, di sini ada pengembangan diri untuk belajar, kemudian fungsi mengajar dan juga inspirasi. Seperti itu ya. Kemudian fungsi berkarya, fungsi berkarya di sini ada video inspirasi. Nah, seperti ini ya. Video inspirasi ini banyak sekali Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wah, sampai saya juga belum. Paling 1-2 saja yang sudah saya tonton dan ini sangat inspiratif sekali gitu ya. Ini ada 11 video ya, praktik pembelajaran, ini ada 11 video. Bayangkan Bapak Ibu ya, butuh waktu berapa lama nih untuk menonton ide praktik pembelajaran ini, ada 11 video dan ini semuanya adalah video-video inspiratif yang sudah dipilihkan oleh PMM ini yang sudah dikurasi oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek. Kemudian ide praktik pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini ada 14 video, ada yang sudah nonton Bapak Ibu 14 video ide praktik pembelajaran terdiferensiasi. Ini sangat menarik sekali sebenarnya ya. Butuh waktu untuk menonton ini. Dan ini sudah dikurasi semuanya Bapak Ibu. Ide praktik asesmen, project ini P5, semuanya ada Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk karya-karya, untuk fungsi berkarya. Kemudian bukti karya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa mencari karya, inspirasi karya dan juga bisa upload karya-karya kita sendiri. Di sini bisa eksplorasi. Eksplorasinya kita misalnya mau nyari apa gitu ya. Tinggal cari di pencarian untuk filternya. Kemudian karya saya, nah di sini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, semua karya-karya silakan Bapak Ibu masukkan ke karya Bapak Ibu di sini. Praktik baiknya ya, bahan ajarnya semuanya. Nah, ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Kemudian ide praktik ya. Ide praktik ini adalah cerita-cerita ya, ada artikel dan video terpilih untuk membantu Bapak Ibu guru semuanya untuk praktik pembelajaran berpusat pada murid. Di sini banyak sekali ya. Ini pun belum tereksplor semuanya gitu ya. Saya juga sangat menarik di sini, ada P5, literasi, numerasi, semuanya ada di sini. Nah, itu untuk fungsi tadi berkarya. Jadi di fungsi berkarya ini Bapak Ibu bisa ini untuk mendorong guru semua untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu ada satu fungsi lagi yaitu fungsi terintegrasi. Jadi Bapak Ibu ketika buka PMM kan tadi, wah apa sih ini, terlalu banyak sekali konten-kontennya ya, yang bagus-bagus ini bagaimana sih, saya bingung nih mau nyari apa gitu. Jangan khawatir karena ada fungsi terintegrasi. Nah, ini ya tadi ada di PMM di bawah ini, dan di sini di atas bisa langsung dicari mau nyari apa gitu, langsung aja dituliskan modul ajar aksi nyata gitu. Nanti PMM akan langsung menunjukkan gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada beranda untuk Anda. Nah, kemudian ada cari info terkini juga akun gitu ya. Kemudian nah ini ya di beranda, ini halaman paling depan. Ini berisi menu-menu utama PMM. Kemudian ada untuk Anda. Nah, ini referensi pembelajaran dari sesama rekan pendidik. Nah, ini yang direferensikan untuk Bapak Ibu gitu ya. Kemudian pencarian, jadi eksplorasi topik itu nggak perlu lama-lama, langsung saja di pencarian saja. Bapak Ibu tinggal ketikkan. Ini lebih mudah untuk menemukan bahan pembelajaran yang Bapak Ibu cari. Kemudian info terkini. Nah, di sini ada info terkini gitu ya. Baik, kita langsung ke sini saja. Nah, ini di bawah ya. Ada cari, ada info terkini. Nah, info terkini. Nah, di sini apa sih yang paling baru nih? Di sini ada Sapa GTK episode 24. Guru penggerak, teladan dan agen. Dari sini ada informasi-informasi terbaru nih dari ada webinar, ada program, ada apa lagi nih, banyak sekali ya. Jadi ada info terbaru, nggak perlu jauh-jauh, bisa lihat saja di PMM. Kemudian ada akun kita sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini menu bukti karya ya, tadi sudah saya perlihatkan menu bukti karya. Jadi Bapak Ibu bisa mempublikasikan karya ke PMM dengan mengimpor video. Nih yang punya channel YouTube langsung sinkronin saja sama PMM-nya. Jadi semua video Bapak Ibu yang di YouTube itu diuploadkan di PMM-nya masing-masing gitu. Caranya gitu cukup mudah gitu ya. Jadi nanti ketika menguploadkan itu tinggal klik saja ke atau sinkronkan ke channel YouTube kita. Kemudian membagikan karya melalui format video maupun PDF gitu ya. Kemudian unggah kategori baru artikel, misalnya karya berupa bacaan, catatan guru penggerak, refleksi dan tips. Kemudian memperoleh umpan balik. Nah ini ya.
Jadi Bapak Ibu ketika menguploadkan bukti karya, itu ada saja setiap hari itu suka ada notifikasi umpan balik dari sesama rekan guru dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Kemudian melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah, dan satu lagi melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik pie chart gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor di karya di bukti karya di karya Bapak Ibu sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini di fitur pencarian tadi ini jalan pintas untuk mencari lebih mudah gitu ya. Nah, fitur pencarian global ini bisa memudahkan menemukan materi, sumber daya dan inspirasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan saja butuh apa sih, butuh video, butuh artikel atau butuh dokumen apa gitu ya. Nanti bisa langsung ketemu gitu ya, langsung dicarikan referensinya. Kemudian fitur untuk Anda ya, tadi di fitur untuk Anda ini ada referensi pembelajaran terbaru dari sesama rekan pendidik gitu ya. Di sini ada cerita praktik misalnya ya. Kemudian juga ada video. Nah, ini direferensikan khusus untuk Anda biasanya sesuai yang Anda butuhkan itu apa. Jadi spesial untuk Bapak Ibu agar semakin mudah dan menemukan inspirasi mengajar demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian ini ya yang tadi fitur asisten guru walaupun masih beta gitu ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau urusan pembelajaran, urusan modul ajar ini saya sudah membandingkan dengan AI yang lain, ini lebih lebih istilahnya karena di sini memang khusus untuk hal-hal yang perangkat ajar pembelajaran, jadi lebih ini lebih cocok kayak kalau menurut saya yang kalau misalnya mencari modul ajar bisa langsung Bapak Ibu praktekkan di Arunya ya. Nah, ini AI-nya PMM. Jadi ini dirancang untuk menjadi mitra yang andal atau bisa membantu mengatasi tantangan proses belajar mengajar, mau cari ice breaking dan sebagainya, ini bisa dibantu oleh Aru. Kemudian ini fitur rekomendasi jempolan gitu ya, ada di sebelah sini. Nah, Bapak Ibu sebentar. Nah, ini fitur rekomendasi jempolan. Nah, di sini banyak juga nih, ada kumpulan ide asesmen formatif gitu ya. Kemudian ada pembelajaran ini. Menarik. Selanjutnya fitur dokumen rujukan ini yang baru juga ya, Bapak Ibu, ketika yang sebelumnya mungkin belum ada. Nah, di sini ada dokumen panduan regulasi inspirasi penerapan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa explore kita butuh regulasi apa gitu ya. Di sini ada pengenalan kurikulum merdeka, kemudian regulasi-regulasi terbaru mengenai peningkatan kompetensi, pengelolaan kinerja dan lain-lain. Kemudian ini yang baru juga, ini ada materi pendukung, ada Bapak Ibu yang sudah buka nggak ini ya? Jadi materi pendukung di modul ajar. Jadi di bawah modul ajar ini semakin menarik sekali. Ada yang sudah buka belum? Jadi di bawahnya itu ada pendukungnya gitu ya. Jadi referensi yang relevan untuk membantu dalam menyusun materi ajar. Jadi silakan Bapak Ibu dieksplor. Coba ya kita coba di modul ajar misalnya. Bisa tidak? Modul ajar. Di perangkat ajar mungkin ya. Nah, Bapak Ibu bisa eksplor sendiri ya, misalnya misalnya seperti ini. Kemudian nah, ini misalnya ya. Nah, di bawahnya ini ada ini materi pendukung. Nah, ini lebih menarik lagi gitu ya. Ada materi-materi yang relevan untuk materi tersebut gitu ya. Jadi PMM ini semakin gemes aja ya, semakin bagus aja gitu ya untuk apa namanya? Untuk membantu kita para guru. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang di akhir. Jadi ini penutup dari Bapak Dirjen, Bapak Iwan Sahril. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Salah satunya yaitu dengan platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup tadi dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Beli oleh-oleh kue lapis, dibawa pulang dalam tas rajut. Terima kasih hadirin yang manis. Semoga ilmu bermanfaat, berlipat ganda dan berlanjut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Ibu Bapak guru hebat ya. Terima kasih Ibu Prima Harsawati MPD yang sudah dengan sangat jelas sekali memaparkan fitur platform Merdeka Mengajar kepada kita semua, dan beliau juga tadi sudah menyampaikan ada fitur-fitur yang baru ya. Semoga Bapak Ibu yang tergabung di kegiatan webinar malam ini sudah ada yang mencoba. Izin Bu Prima, meskipun belum sesi tanya jawab karena ada yang japri ke saya nih. Ada satu pertanyaan. Katanya ketika melakukan pelatihan mandiri, terkadang suka ada kalau misalkan di situ ada video, misalkan ada materi yang di video, tapi videonya itu katanya tidak bisa dibuka, Bu. Video tidak tersedia. Kemudian ada juga yang seperti ini, katanya kasusnya setelah selesai mempelajari materi kan itu ada sesi mengerjakan kayak post test seperti itu. Nah, terkadang post testnya itu tidak tersedia ketika diklik seperti itu. Itu penyebabnya apa katanya Bu seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Nek Nani. Pertanyaannya sangat menarik ya. Kebetulan saya sendiri tidak pernah ada kejadian seperti itu gitu ya. Mungkin itu kendala dari PMM-nya. Tapi yang saya pernah pengalaman gitu ya, untuk video itu biasanya bisa diakses gitu ya. Tinggal kita buka di Gmail kita yang pribadi biasanya gitu ya. Mungkin seharusnya nanti kita bisa simulasi mungkinnya nanti kalau ada kesempatan. Kemudian kalau untuk post test itu tidak bisa diakses, mungkin seperti itu Ibu. Ya betul, katanya seperti itu. Itunya ada fiturnya ada, cuma ketika diklik itu tidak tersedia seperti itu katanya. Kan muncul kalimat seperti itu. Ya, ya. Begitupun tadi ketika video itunya ada, judul videonya ada misalkan, namun ketika diklik video belum tersedia gitu. Katanya seperti itu. Ada sih beberapa rekan sebelum di malam ini juga, maksudnya ketika mereka mengerjakan PMM, akses PMM, ada juga seperti itu. Ya karena sama saya juga tidak pernah mengalami itu, ya saya jawab mungkin itu ditunda saja dulu, mungkin ada error sistem di PMM-nya, dicoba lagi mungkin di lain waktu, mudah-mudahan bisa diakses dan diganti aja ke judul yang lain gitu di pelatihan mandiri. Seperti itu sih yang udah saya jawab gitu, Bu Prima. Ya, betul sekali Ibu. Jadi saya tidak punya pengalaman, apalagi yang post test saya tidak punya pengalaman, error seperti itu. Apakah ada kemungkinan memang jaringan atau seperti apa gitu ya? Tapi nanti saya akan coba kalaupun bisa nanti disimulasikan. Kalau untuk video, kalau tidak salah saya pernah membantu teman saya di sekolah kasusnya seperti itu. Tapi setelah dicoba kemudian dikopaskan ke Gmail itu bisa dibuka, biasanya seperti itu gitu ya. Tapi nanti kalau ada waktu nanti saya akan simulasikan. Mungkin seperti itu dulu ya sementara Ibu Neng. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Prima. Mudah-mudahan yang pernah nanya seperti itu ikut tergabung di sini, kalaupun tidak nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diakses ya setelah ini. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua tentang pengenalan UDB ya, Ibu Widi.
Baik, kepadanya Ya, kami persilahkan. hatur nuhun. Mangga, Ibu, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak pandai pantun nih. Jadi insya Allah mungkin apa namanya to the point saja ya. Kemudian dalam hal ini mohon maaf mungkin saya bukan menjadi narasumber ya, tetapi insya Allah akan berbagi saja tentang materi yang memang sedang hangat-hangatnya dibahas di PPG Prajab nih, Daljab ya. Jadi di PPG Daljab ini ada satu materi yang sangat menarik yang kemudian di beberapa di dinas pendidikan mulai dibahas juga. Jadi saya mohon izin nih kepada semuanya untuk sharing atau sifatnya menginformasikan ulang ya, karena kalau narasumber kayaknya harus yang expert nih Bu Nani. Jadi saya di sini perannya insya Allah mungkin menyampaikan apa yang sudah saya tahu. Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru hebat nih di Jawa Barat yang bisa saling menambahkan, silahkan ya. Sebelumnya apakah ada yang bisa bantu share materinya, Bu? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oh iya. Barangkali ada yang bisa bantu share materinya. Soft file-nya di Ibu ada nggak bisa kirim via WA biar saya bisa share screen. Oh iya. Sudah ada di grup sih tadi. Oh, Sudah siap. disampaikan. Sebentar, Bu. Iya. Boleh saya bantu, Ibu? Oh iya, terima Jadi kasih, biar Bu. lebih mudah ya, mangga. Terima kasih, Iya. Bu Prima. Nuhun ya, Bu Prima. Masya Allah nih. Luar biasa super banget, Bu Prima ya. Tur nuhun pisan. Ya, terima kasih. Ya, tadi sempat dibahas ya, bahwasannya insya Allah saya akan coba sharing tentang UBD. Nah, mungkin Ibu Bapak, khususnya yang lagi PPG Daljab nih, akan sering nih atau akan mendapatkan materi tentang UBD ini. Boleh di next, Bu? Ya, sebelum kita lanjut ke UBD ini, saya ingin merefleksi, mungkinnya saling berefleksi. Jadi Ibu Bapak sekalian silahkan, boleh yang mau berkenan, mau menjawab, membantu menjawab, silahkan langsung open mic saja. Insya Allah kita sifatnya tanya jawab saja ya. Yang pertama yaitu ada pada kata merdeka, kan kurikulum merdeka. Nah, jadi kita akan coba nih digali, apa sih makna merdeka itu? Barangkali ada Ibu Bapak yang mau langsung open mic, silahkan ya Ibu Bapak ya. Apakah ada yang mau sharing, apa sih merdeka itu? Iya, enggak. Wah, sepertinya pada close mic gini ya. Ya udah, bener. Ya udah, mohon bantu Bu Neng, mungkin ada ide dari Bu Neng, apa sih merdeka itu Bu Neng? Baik, ini Ibu coba aja ya, Bu ya. Terima Oh kasih. iya, Jadi, merdeka itu menurut saya kata merdeka itu jika dimaknai bebas. Bebas oke. mungkin karena seperti kita tahu sebelum merdeka kita dijajah, artinya mungkin kita merdeka itu merdeka dari penjajahan. Mungkin di garis bawahi aja ya. Oke, Ini dalam wow, satu keren topik banget ya, Bu ya. nih. Kalau tidak untuk Iya, semua iya. topik kita. Terima kasih, Bu Idi. Oke. Iya, terima kasih Bu Neng Lani. Barangkali dari Bu Prima ada ide yang lain nih. Apa sih merdeka itu? Apakah merdeka itu bebas? Ataukah ada ide yang lain nih? Merdeka itu apa sih? Mangga yang mau langsung open mic, silakan ya. Atau Bu Prima atau Mas Anas nih, atau Pak Aan. Di sini ada Ibu Aan ya, ada Pak Angga, ada Pak Asep. Barangkali ada yang mau langsung open mic, silakan. Ya, lebih interaktif. Ya, dari Bu Prima mungkin Bu Prima atau sama seperti Bu Neng Nani. Mereka itu bebas gitu ya. Jadi merdeka Ya, Bu itu Prima. kita bisa apa melayani, mungkinnya bisa melayani anak-anak sesuai potensi potensi yang dimiliki anak-anak. Kemudian anak-anak itu bisa eh, voice gitu ya. Kemudian sesuai Benar. dengan choice-nya ya, dengan bisa memilih, kemudian juga bisa menyuarakan gitu ya pendapatnya. Mungkin merdeka itu seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Nah, karena itu materi direktur banget itu ya. Materi grup penggerak banget, soalnya Ada ya. Pak Dadang katanya mau ini Bu tadi. Nah, iya, silakan Ini. Bapak barangkali masih tentang merdeka itu. Ya, jadi mereka yang berkaitan dengan kurikulum, mungkin di sini sifatnya kepada peserta didik kepada murid itu sendiri bahwa mereka diberikan kemerdekaan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wow, keren banget nih, atur nuhun pisan ya, luar biasa. Jadi ada flashback ya tentang merdeka, lalu mungkin kita juga tahu ya apa saja syarat-syarat merdeka. Nah, tadi sudah mulai mengenal tentang kata merdeka, ada yang mengatakan tentang kebebasan, lalu ada choice voice, kemudian ada juga yang menyebutkan tadi dikaitkan dengan kurikulum. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu jika saya dikaitkan mau jawab dengan, juga boleh. oh iya, wah, luar biasa nih. Ya, Nah, terima ngomong kasih Mas Bu Anas. Budi. Ya, kayak judul lagu dulu ya, merdeka Ya, oke. bukanlah menang dan berkuasa ya, bukan di situ ya. Merdeka kita Oh, harus itu yang ketiga membangun. ya, Pak ya, merdeka bukan Kita ya. harus membangun mulai dari diri Iya, kita iya. ya. M itu membangun dari mulai diri ya kita ya. Kalau E itu eksplorasi konsep kita ya, kita harus bisa tahu konsep kedepannya apa. Yang R itu ruang kolaborasi ya, kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita ya, satu teman sejawat ya, satu profesi. Untuk D-nya kita demonstrasi ya secara konseptualnya gimana. E-nya lagi elaborasi pemahaman kita samakan ya pemahaman kita ya. K-nya itu koneksi ya, antar materi ya, mungkin ada materi-materi yang berbeda kita koneksikan gitu. Yang terakhir aksi nyata kita ya dalam keseharian kita gitu. Ya mungkin itu yang Keren banget saya ya materi tahu. CGP langsung. Jadi keingetan Iya, alur terima itu, kasih banyak alur Mas CGP Anas. Mas Anas nih, alur Iya, merdeka. alur dari merdeka yang luar biasa sampai hafal itu dari M sampai A gitu. Ya luar biasa. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi sudah nih ada beberapa pandangan tentang apa makna merdeka. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kira-kira nih kan kemarin kita sudah apa namanya memperingati hari kemerdekaan ya di bulan Agustus kemarin nih. Dari kata merdeka ini dikaitkan dengan kemerdekaan kita, merayakan hari kemerdekaan. Apa saja sih syarat negara itu disebut merdeka? Ada yang mau jawab nih tentang syarat bagaimana sebuah negara itu bisa merdeka? Mencoba jawab Bu. Iya, baik silakan Pak. Mungkin untuk negara mereka itu sudah bisa mandiri ya. Sudah Oh, iya, tidak keren banget. Oke. yang lain. Terima kasih. Terima kasih dengan Bapak siapa ya? Saya nggak bisa lihat nih tadi. Penangan dari Bapak Nana. Ya, terima kasih ya Bapak ya atas interaktifnya hari ini. Ya, ya salah satu syarat negara merdeka itu dia bisa mandiri. Wah, keren banget nih. Lalu nih, menurut Ibu Bapak nih, kan kemarin merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia atau hari kemerdekaan nih. Kalau hari kemerdekaan itu biasanya disebut Freedom Day atau Independence Day. Coba nih mungkin Bu Neng Nani nih mau jawab nih. Kata hari kemerdekaan itu Freedom Day atau Independence Day ini Bu?
Apa ya? Apa ya? Boleh phone a friend, Bu, boleh tanya Google, boleh. Kayaknya barusan ada yang mau jawab deh. Mas Anas Oh iya, yang silakan, boleh silakan. Freedom Day, Hari Merdeka itu disebut Freedom Day atau Independence Day ya? Ya, siapa tadi yang mau jawab? soalnya barusan ada suara laki-laki Bu bapak-bapak kayaknya. Freedom Day. Oh yes, Freedom Day ya. Iya, iya. Oh, Freedom Day. Tapi kenapa ya Palestina disebutnya Free Palestine gitu ya? Tapi yang diperjuangkannya apakah freedomnya atau independence-nya nih? Independence Day atau Freedom Day? Ada yang lain mungkin? Berpendapat yang lain? Ya, atau setuju saja? Ya, jawabannya Hari Kemerdekaan itu bahasa Inggrisnya bukan Freedom Day, tetapi Independence Day gitu. Independence Day itu betul tadi yang disampaikan oleh Panandang ya tadi. Jadi independence itu di mana negara itu bisa mandiri. Artinya dalam konteks memerdekakan anak-anak, murid-murid di kurikulum merdeka, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bagaimana caranya setiap murid itu bisa mengambil keputusan atas apa yang mereka lakukan secara mandiri dan meyakini bahwa setiap keputusan itu dia yakin bahwa dia bisa menghadapi konsekuensinya gitu ya, kurang lebih dari merdeka itu sendiri. Mangga Bu Prima, mohon izin di next. Ya, nah ini bisa dibaca ya. Di sini ada makna kata independen, ada makna kata freedom. Independence mengacu pada keadaan bebas dari kontrol atau ketergantungan. Nah, tadi betul nih kata Panandang, mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Ini sering digunakan untuk menggambarkan kemandirian suatu negara, individu atau organisasi dalam mengambil keputusan dan bertindak tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Ini saya mengacu kepada KBBI. Apa bedanya dengan freedom? Kalau freedom konsepnya lebih luas, yang mencakup kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa pembatasan atau penindasan, sama seperti yang tadi Bu Frima sampaikan ya. Kemudian di sini apa sih syaratnya menjadi merdeka itu? Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat, ada pengakuan internasional. Nah, sebagai guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka, kita juga diberikan syarat, yaitu kita punya wilayah. Wilayah mengajar kita yaitu kelas. Penduduknya siapa? Murid-murid kita. Pemerintahannya siapa? Ada kepala sekolah, ada pemerintah. Nah, apakah kita diakui sebagai guru? Ya, tentu saja. Salah satunya dengan memiliki sertifikat pendidik atau dari sarjana ya, seperti misalnya ada S1, SPD, dan itu juga menjadi bukti bahwa kita diakui sebagai guru. Kan berbeda ya sekarang di SD itu tidak bisa masuk menjadi honorer ketika dia bukan dari keguruan gitu ya. Jadi arti merdeka tadi saya sudah sampaikan bahwasanya independen berbeda dengan freedom. Kalau freedom dia sifatnya bebas sebebas-bebasnya, kalau independen dia mandiri dan bertanggung jawab. Nah, peran kita sebagai guru adalah bagaimana caranya memandirikan anak yang bertanggung jawab. Baik, next Bu. Ibu puntennya jangan ngerepotkan. Nah, lanjut nih. Dari tadi kita sudah membahas tentang kurikulum merdeka, kemudian apa itu arti merdeka. Nah, sekarang barulah kita memasuki ke UBD. Apa sih UBD itu? Ada yang tahu? Apakah sejenis makanan kadaharan Sunda atau yang lain? Lalu mengapa sih kita harus UBD? Memang bagaimana menerapkan UBD itu? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, Bu Prima, boleh bantu di next. Ya, nah ini ya. Ini adalah kependekan dari bahasa Inggris yang kepanjangannya yaitu Understanding by Design. Apa itu Understanding by Design? Understanding by Design itu adalah kerangka kerja perencanaan kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan sebelum menentukan aktivitas dan bahan ajaran. Kan kalau selama ini saya ya ini mah ya mungkin saya pribadi ketika misalnya mau mengajar, yang dilihat tuh bukan gimana ya si anak harus bisa apa, tetapi materi apa sih yang harus saya sampaikan. Dulu saya berpikirnya seperti itu sebelum saya mengenal UBD. Jadi based on materi gitu. Jadi ketika kita mau mengajar itu materinya mau apa ya? Oh, materinya tentang misalnya PKN, simbol Pancasila, bukan pada bagaimana caranya agar murid saya bisa memahami atau mengetahui apa itu simbol-simbol Pancasila. Nah, dengan adanya UBD ini, artinya kita berpikir dari belakang dulu. Misalnya, bagaimana caranya supaya, ya maaf, misalnya dari segi kemampuan ya, misalnya bagaimana caranya si anak bisa membuat bala-bala. Misalnya, yang pertama dia harus mengetahui dulu bala-balanya mau seperti apa nih. Oh, bala-balanya mau yang lebih bervariasi isinya, tentu akan berbeda dengan bala-bala yang sifatnya hanya terdiri dari apa namanya, wortel saja misalnya. Oh, saya bala-balanya mau dikasih udang nih, berarti itu hasilnya akan berbeda dengan makanan yang lain. Misalnya makanannya bala-balanya hanya terigu dengan jenis bawang daun, misalnya hanya dikasih bawang daun atau yang satunya tidak diberi bawang daun. Nah, dari sini kita juga bisa mengadaptasikan ke dalam pembelajaran kita. Kita akan lebih mengetahui bagaimana cara membelajarkan ketika kita tahu apa yang ingin diperoleh oleh kemampuan apa yang ingin dicapai oleh murid kita. Nah, gitu. Atau istilah lainnya adalah backward design seperti itu. Kemudian kenapa UBD? Nah, UBD ini lahir sebagai tantangan terhadap pendidikan tradisional, terutama terkait dengan cara kurikulum dirancang dan diimplementasikan. Kalau saya pribadi ya sebelum mengenal UBD, membuat modul ajar teh asa apa ya pusing, karena pertama membuat modul ajar harus banyak sekali kertasnya, kemudian materinya lebih detail gitu. Nah, dengan UBD ini insya Allah kita akan lebih terarah, tetapi bisa lebih sedikit gitu, karena di UBD ini kontennya itu jadi lebih sedikit dibanding dengan modul ajar gitu. Nah, boleh di next Bu. Iya. Nah, mengapa ada UBD? Karena ternyata dengan modul ajar, terutama di beberapa sekolah, kadang ya guru-guru itu hanya mendownload modul ajar karena saking banyaknya nih akhirnya malah tidak terbaca. Nah, karena tidak terbaca, efeknya apa? Efeknya kita mengajarnya tidak optimal gitu. Nah, akhirnya lahirlah UBD ini, yang mana di UBD ini hanya berfokus pada problem di lingkungan. Jadi lebih kontekstual, karena yang tadi kita sebagai guru diharapkan dengan UBD ini berpikir bagaimana caranya si anak memiliki kemampuan A, B, C, atau D, atau hal-hal yang memang diharapkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian dengan UBD ini kita akan mendapatkan pemahaman mendalam, lalu penilaian otentik, perencanaan lebih terarah, serta memenuhi ragam kebutuhan. Begitu. Next, Bu.
Ya, nah, apa tujuan dari UBD? UBD ini tujuannya menciptakan pengalaman belajar dan memastikan siswa benar-benar memahami konsep. Karena di UBD ini bukan materi yang digali, tetapi kemampuan yang diharapkan terhadap si peserta didik. Kemudian menyusun kurikulum yang berfokus pada capaian pembelajaran. Kemudian menggabungkan metode penilaian selaras dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kita berpikirnya hasilnya dulu. Misalnya hasilnya si anak pengen si anak itu bisa memahami angka-angka. Misalnya kalau di kelas 1 karena saya mengajar di kelas 1, bagaimana caranya si anak supaya tidak terbalik mengenal angka? Oh, saya harus melakukan misalnya dengan bernyanyi, dengan misalnya menggerakkan tubuh atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, next Bu. Nah, ini ya. Dengan menerapkan UBD ini, kita hanya memerlukan 3 hal. Yang pertama, hasil kemampuan yang ingin dicapai dari peserta didik dibuktikan dengan apa, lalu pengalaman belajarnya seperti apa. Jadi ketika kita membuat RPP, ini cukup tiga hal yang ini. Yang pertama, hasil kemampuannya mau seperti apa, kemudian dibuktikan dengan apa, lalu bagaimana cara membelajarkannya kepada peserta didik. Boleh di next, Bu? Ya, nah ini ya, fokus pada kompetensi yang diharapkan. Saya tadi saya berharap si anak-anak, si peserta didik saya bisa membuat bala-bala nih. Tapi bala-balanya pengen yang komplit, pakai komplit. Dengan dikasih bawang daun dan juga misalnya udang di atasnya. Jadi saya mengajarnya, pengenalan dulu misalnya, mencari bahan-bahannya apa, lalu bagaimana cara membuatnya. Seperti itu. Jadi berfokus kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik, next, Bu. Ya, nah apa sih bukti pemahamannya? Nah ini bisa dilihat dari hasil asesmennya seperti apa. Apakah dari penilaian formatif, apakah dengan rubrik penilaian, atau bisa juga jurnal harian. Kalau misalnya memang pada pelaksanaan harian, misalnya kalau di PAI nih ya, kalau di PAI biasanya kan ada bacaan, misalnya tujuannya peserta didik memiliki kemampuan dapat membaca bacaan doa buka puasa misalnya. Kan berarti kalau buka puasa itu harus dari jurnal harian, sehingga kita juga bisa membuat bukti pemahaman dari si anak itu dari jurnal harian. Next, Bu. Iya. Nah, bagaimana pengalaman belajarnya? Nah, ini akan terlihat dari langkah-langkah pembelajaran, misalnya dengan aktivitas yang menarik, atau misalnya bisa juga nih dikombinasikan dengan beberapa mata pelajaran. Jadi dengan UBD ini kita bisa membelajarkan kepada anak beberapa mata pelajaran, tetapi dalam satu dalam satu cakupan. Misalnya PAI-nya masuk, SBDP-nya masuk, dan lain-lain. Boleh di next, Bu? Ini contoh salah satu pembelajaran yang bisa kita lihat dari fase A misalnya ya. Di sini kemampuan yang saya harapkan yaitu peserta didik dapat menyebutkan dan menghitung jumlah anggota inti, saling menghargai dan mengetahui hubungan antara anggota inti. Nah, kira-kira nih, dari kemampuan yang saya buat ini, kira-kira mata pelajaran apa ya yang masuk ke tujuan pembelajaran yang saya harapkan? Dengan kalimatnya, peserta didik dapat menyebutkan dan menghitung jumlah anggota inti, saling menghargai dan mengetahui hubungan antara anggota inti. Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Kira-kira nih dari kalimat ini, masuknya ke mata pelajaran apa sih? Iya, Bu, Eva? Kalau untuk SD hanya pelajaran PKN itu bisa Wow, keren banget nih. Ada PKN-nya apa, Pak, yang menjadikan contoh kemampuan yang diharapkan ini masuk ke PKN? Kalimat yang mana tuh, Pak? hubungan keluarga. Wow, keren nih. Iya. Ada yang lain nggak, Pak, kira-kira? menghargai. Ya, menghargai itu pelajaran PKN. Ada mata pelajaran selain PKN? Matematika, Bu. Matematika. Keren nih. Iya, betul ya. Ada matematika dari kata jumlah anggota inti ya. Oke, good. Bagus, keren banget nih. Kemudian selain PKN, matematika, kira-kira ada nggak ya pelajaran yang lain yang bisa masuk ke kemampuan peserta didik yang ini? Bahasa Indonesia. Nah, ya, keren banget. Jadi di sini nih, dari tujuan pembelajaran yang disediakan, ternyata nih si anak tuh ada pelajaran matematikanya, ada pelajaran SBDP-nya, SBDP PKN-nya, ada pelajaran bahasa Indonesia, bahkan mungkin ada pelajaran SBDP-nya juga, di mana misalnya anak-anak nanti akan diminta menggambar anggota keluarga ya, gitu. Keren-keren banget nih guru-guru. Walaupun sudah malam, tapi masih semangat berinteraksi ya dalam kegiatan hari ini. Terima kasih ya Ibu Bapak ya. Boleh di next, Bu? Nah, jadi tadi ya betul ya, di sini ada siswa menyebutkan. Lalu kalau tadi secara kemampuan saja, lalu saya ejawantahkan nih ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan, kemudian siswa memahami pentingnya saling menghargai, lalu siswa dapat menggambarkan hubungan antara anggota keluarga dan peran mereka dalam keseharian. Jadi kalau tujuan pembelajaran kan lebih detail ya Pak ya. Kalau tadi di UBD yang pertama kemampuan itu lebih spesifik. Maksudnya kalimatnya itu tidak terlalu banyak gitu, tetapi kalau diejawantahkan ke dalam RPP-nya nanti tujuan pembelajarannya bisa didetailkan gitu. Boleh di next, Bu? Nah, lalu di sini juga ada standar kompetensinya. Ketika tadi kita sudah melihat target kemampuannya apa, kita juga bisa jawantahkan kembali ke dalam standar kompetensinya. Apa nih standar kompetensinya? Oh, siswa mengenali dan menyebutkan, juga memahami pentingnya peran. Lalu siswa menunjukkan sikap saling menghargai dan membantu dalam keluarga. Boleh di next, Bu? Nah, bukti pemahamannya apa nih? Oh, bisa nih, misalnya saya mau bikin proyek misalnya proyeknya si anak membuat cerita berisi gambar. Lalu misalnya presentasi aja nih, bahasa Indonesianya masuk ya, menceritakan tentang anggota keluarga, atau tes tertulis bisa juga, atau acting out juga bisa ya. Jadi pembelajaran diferensiasinya juga bisa masuk ke sana gitu. Next, Bu. Nah, atau misalnya tadi ada diskusi kelasnya, lalu guru juga observasi, lalu ada kuis lisan dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, nanti bisa Ibu Bapak kembangkan sendiri gitu. Kemudian boleh di next, Bu. Nah, kemudian pengalaman belajarnya bagaimana? Misal diawali dengan diskusi dan cerita, kemudian tanya jawab gambar, lalu menunjukkan gambar keluarga, lalu bercerita dan bertanggung jawab tentang gambar keluarga tersebut, atau misalnya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari gambar yang kita sajikan, sehingga nih kemampuan kritis anak juga bisa kita latihkan gitu. Boleh di next, Bu. Nah, ini bisa, tadi saya sudah sampaikan ya, aktivitas intinya nanti bisa bermain peran, menggambar keluarga, lalu misalnya bernyanyi bersama tentang keluarga, atau Ibu Bapak juga bisa menambahkan kegiatan-kegiatan inti lainnya yang mana diarahkan kepada hasil yang kita harapkan tadi. Boleh di next, Bu. Ini cepat soalnya takut terlalu malam nih. Kemudian ini di aktivitas penutupnya bisa dengan menggunakan refleksi, kemudian kegiatan penilaian, kemudian penubuhan nilai, misalnya guru menegaskan kembali bagaimana pentingnya saling menghargai, kemudian saling membantu anggota keluarga di rumah. Boleh selanjutnya, Bu.
Ini saya skip aja lah, nanti mungkin bisa di ini. Nah, gimana nih cara mencobanya? Mencobanya nanti kita praktek sedikit boleh ya Bu Prima? Jadi kita bisa mencari nih ide-ide kreatifnya, bisa dari ChatGPT, bisa dari Gemini atau Gamma App nih. Nanti kita bisa praktek sama-sama. Baik, mungkin diakhiri dengan terima kasih. Ya, itu ya. Kalau Bu Prima berkenan, mungkin bisa dibuka Google-nya, Bu. Kita coba di ChatGPT supaya nanti guru-guru nih bisa coba juga di rumah. Nanti bisa diklik, Pak. Sekarang UBD ini sudah luar biasa. Apa namanya? Idenya bisa banyak sekali dari langsung dari Google nih. Boleh kita buka Google, Bu Prima boleh minta bantu ya. Lalu masuk ke ChatGPT. Puntennya Bu Prima jangan ngerepotkan. Supaya Bapak Ibu lebih memudahkan ya. Jadi nanti bisa langsung praktek nih membuat UBD di kelasnya masing-masing. Dan UBD ini, Bu Bapak, itu bisa satu UBD ini bisa untuk beberapa pertemuan. Bahkan misalnya mau dipakai untuk 6 kali pertemuan atau misalnya selama 1 semester itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami mencapai hasil yang kita harapkan. Ya, sudah masuk ke ChatGPT, Bu. Lalu nanti di bawahnya boleh diketik misalnya UBD tentang apa ya? Misalnya UBD tentang pengenalan huruf A dan B untuk kelas 1 misalnya. Ini sepertinya loading. Oh, ya. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa bisa langsung mencoba masing-masing di rumah aja ya Bu Prima, kayaknya ini juga waktunya terbatas nih. Jadi nanti Ibu Bapak bisa coba ke Google, ke Chrome, lalu nanti di Chrome itu Ibu Bapak bisa ngobrol dengan ChatGPT. Lalu nanti di sana bisa mengklik misalnya sebentar ya saya coba dulu ya. Misalnya message GPT-nya UBD Maksudnya apa? UBD misalnya membaca UBD. Cacicu Cecok misalnya. Jadi membaca Cacicu Cecok. Cacicu. Ini udah kelihatan belum? Oke. Udah kelihatan? Kelihatan aman. Udah Udah, sih udah. udah. Untuk kelas 1 SD misalnya. Oh, untuk kelas Tuh, udah mulai tuh ya. Udah langsung gitu. Iya, Oh, iya. kayaknya kurang spesifik tuh, Bu. Kurang spesifik, kita coba lagi ya, Bu ya. UBD kelas 1 membaca Ca aja coba, Bu. Oh, UBD kelas 1, SD ya? ya 1 SD membaca Ca. Baca Ca. Misalnya. Ini AI-nya AI ChatGPT ya. Ya. Pak Abdul ini nggak apa-apa ya kita promosiin. Nah, kayak gini nih, Bu. Jadi nanti udah langsung muncul nih tujuan pembelajarannya apa, lalu idenya seperti apa, lalu keterampilannya yang diharapkan seperti apa, gitu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di UBD. Karena tahapan UBD itu tadi ada 3. Apa hasilnya, jenis asesmennya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, sudah deh. Jadi ketika kita akan mengajar, kita cukup lihat di UBD ini. Oh, hari ini saya mau mengajar bagaimana caranya si anak mengenang Ca misalnya gitu. Atau bisa nih, misalnya kalau PAI nih, Mas Andreas ya PAI ya, apa ya kata kuncinya? Saya agak bingung nih. Karena saya jadi guru kelas 1 jadinya lebih banyak di kemampuan dasar kelas 1. Atau dari Bu Prima mungkin mau tentang apa? Boleh di ChatGPT. Jadi nanti ini bisa jadi RPP kita nih segini gitu. Apa ya? Mungkin yang lain ada di sini. Untuk kelas apa saja? Kelas gaya. Nah, misalnya UBD Peserta kelas, gaya. ya boleh. UBD kelas berapa Pak? Biasanya harus tertentu lebih spesifik Kelas gitu. 8 ya? Ya boleh. UBD kelas 8. Kelas 8. IPA kelas 8 tentang gaya gitu. Ya, misalnya. Coba. Nah, jadi udah muncul nih. Jadi kita akan banyak ide nih dengan ChatGPT ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi promosi ChatGPT. Saya belum membandingkan sih sama yang Gemini. Apakah ada kata-kata kunci tertentu di Gemini? Kalau saya sih biasanya pakai pakai ChatGPT. Jadi saya juga udah lebih detail. Kemudian pada saat ngajar tuh tidak terlalu banyak. Karena kan kalau modul ajar Bu ya yang di download itu kan tebel banget ya Bu ya. Jadi kadang tuh suka liar gitu. Tapi kalau misalnya dengan UBD ini itu lebih terarah, terstruktur dan cepat gitu. Kita juga ngebacanya nggak terlalu banyak gitu sih. Itu saja ya Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih Bu Prima yang sudah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widi, luar biasa sekali ya, dapat pengetahuan baru nih buat saya pribadi. Alhamdulillah tentang UBD ini sangat luar biasa, bisa mempermudah kita untuk kita melengkapi administrasi kita dalam menjalankan rutinitas kita sebagai pendidik. Luar biasa Ibu Widi, ditunggu nanti pengetahuan dan pengalamannya di sesi selanjutnya. Masih belajar Ibu, maaf ya kalau banyak kekurangan. Tidak apa-apa Bu, justru dengan kita sama-sama belajar kemudian dibagi akan lebih bermanfaat untuk semua. Baik, baik. Sebelum ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan nih yang Japri. Sebentar Bu, saya buka dulu. Mohon izin, saya bertanya terlebih dahulu nih, ada yang Japri. Searching melalui AI, katanya ciri-ciri UBD itu salah satunya adalah proses desain kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan desain mundur. Maksudnya bagaimana Bu? Minta penjelasannya, katanya seperti desain mundurnya seperti apa? Oh iya. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih ya pertanyaannya keren banget nih. Iya betul sekali Bu. Jadi kita tuh biasanya Maya kalau misalnya apa-apa tuh kita ada bahannya misalnya ibu-ibu yang banyak ibu-ibunya di sana kan gini. Adanya di kulkas itu telur, terus misalnya bawang daun. Pasti kan kita tuh nggak goreng ya gitu. Tetapi kalau UBD itu enggak. Kita harus tentukan dulu kita mau bikin apa. Barulah kita beli bahan-bahannya gitu. Kan biasanya ibu guru ada bukunya ini nih materinya. Ya udah aja kita ajarin gitu. Nah, kalau UBD itu kita berpikirnya dari belakang dulu hasil apa yang kita harapkan gitu. Jadi dari endingnya dulu hasilnya kayak gimana, barulah kita maju ke depan tentang pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi itulah kenapa UBD itu disebutnya berpikir dari belakang gitu, bukan dari depan dulu. Jadi dari depan adanya apa, ya udah itu yang kita ajarin gitu. Tapi ini tuh sifatnya lebih kepada apa yang kita harapkan, kemampuan apa yang kita harapkan dari peserta didik, barulah kita menggali kumahanya cara anak gitu. Pokoknya Mas, saya pengen bikin bala-balanya yang lengkap, nggak mau yang cuma ada apa sih bahan bala-balanya kubis sama wortel aja, nggak mau. Saya pengennya yang lengkap
lengkap banget ya, bawang daunnya yang enak, terus bawang putihnya nggak mau yang sedikit, terus nanti si irisannya tuh harus presisi misalnya kan, kalau itu berpikirnya dari belakang ya, pokoknya pengen yang gini 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 gitu. Nah, itulah yang disebut dengan UBD. Jadi memang berpikir dari belakang, bukan dari apa yang sudah ada. Baik, baik. Terima kasih Bu Widi. Jadi kita berekspektasi dulu mungkin ya, mau dibikin terus Ya. seperti apa, baru kita memikirkan bahan-bahannya seperti apa, strateginya seperti apa, seperti itu mungkin Bu ya. Ya, gitu. Baik, baik. Terima kasih Bu Betul, Widi. Ya, betul. baik. Sepertinya sudah ada yang raise hand. Kita punya waktu 18 menit ke depan. Pak Jajan Jainal ini langganan peserta